Sebelum Anda mendengarkan, biasakan diri Anda untuk menonton video edukasi hingga selesai, demi menghindari kesalahpahaman. Selain itu, nyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan, dan ucapkan basmalah. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, ma ba'd. Kita lanjutkan halaman 774. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabda'u dars. Pelajaran ini dimulai binida'il jama'atil mu'minati, dengan memanggil jamaah mukminah, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ilan nuhud bitakalifi dauriha, supaya siap untuk memikul segala beban dari peran yang akan dimainkan. Jadi ditunjuk oleh Allah mereka orang beriman untuk memainkan peran penting dalam kehidupan dunia ini. Ya, apa peran pentingnya? Peran pentingnya adalah fi iqamatil adl, menegakkan supremasi hukum, menegakkan keadilan. Itulah peran utama para umat Islam dipanggil oleh Allah untuk menegakkan keadilan bainan nas, diantara manusia, ala nahwil farid alladhi lam yakum illa ala yadi hadhil jamaah, dengan cara yang sangat istimewa sekali yang tidak pernah didirikan kecuali oleh jamaah mukminah ini, kecuali orang-orang yang beriman tadi. Al-adlu, yaitu keadilan. Yang ditegakkan adalah keadilan. Alladzi tata'amalu fihi al-jama'ah ma'allah mubasyaratan. Keadilan yang berlaku dalam ta'amul atau pergaulan, ya, sikap perilaku mereka jamaah muslimah tadi dengan Allah secara langsung, mutakhallisatan min kulli atifatin, ya, terjauhkan atau terhindari dari pengaruh sentimen au hawa ataupun keinginan-keinginan, au maslahah atau kepentingan-kepentingan. Menegakkan keadilan yang tidak dipengaruhi oleh rasa, kepentingan, dan hawa nafsu. Bima fi dzalika, termasuk di dalamnya adalah mayusamma maslahatul jamaah, kepentingan kelompok, awil ummah atau kepentingan ummah, awil daulah atau kepentingan negara. Tidak ada yang bisa mempengaruhi di dalam menegakkan keadilan kepentingan apapun. Betul-betul harus ditegakkan seadil-adilnya. Itu yang penting. Mutajarriyatan, yang terlepas min kulli i'tibarat, dari segala pertimbangan akhir yang lainnya, ghaira taqwallah wa mardati, selain takwa kepada Allah dan mencari ridha Allah. Tidak ada kepentingan apapun yang bisa mempengaruhi, ya, terhadap keadilan, supaya ditegakkan keadilan. Apakah itu kepentingan keluarga, apakah orang tua, saudara, teman, negara, nggak ada urusan. Adil ya adil. Jadi tidak ada pertimbangan-pertimbangan dan sebagainya. Tetapi nanti ada pengecualian, namanya gerasi. Keadilan sampai tegakkan, artinya gimana? Tetap putusan hakim menyatakan dia bersalah.
Tok saja dulu supaya adil. Setelah itu sang pemimpin punya hak grasi, diberi grasi. Nabi juga punya grasi, namanya syafaat. Nah, itu sudah bukan udah politis namanya itu sih. Ya, artinya dengan adanya campur tangan pemimpin memberikan grasi itu untuk memperkokoh kekuasaan juga. Itu persoalannya. Jadi itu ini prosedur nanti kita bicarakan lebih jauh lagi. Lalu alladzi ra'ayna namudajan minhu fi darsil amali, keadilan yang kita lihat sebagai sampel, sebagai contoh dalam pelajaran ya ilmu terapan alladzi alqahullah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya subhanahu bidatihi dengan zatnya al-aliyah yang maha tinggi ala nabi yang telah diberikan kepada nabi, artinya pelajaran yang telah Allah berikan kepada nabi lah sallallahu alaihi wasallam wa al jamaatil al-muslimati dan kelompok jamaah muslimah fi hadithi al-yahudi alladhi salafa dzikruhu, mengenai tentang peristiwa Yahudi yang sudah kita jelaskan, yaitu anak orang Yahudi yang tidak bersalah dituduh mencuri baju perang, dan akhirnya Allah memberitahukan langsung pada Nabi bahwa orang Yahudi tidak bersalah. Jadi tidak ada urusan kepentingan, dia bukan orang Arab, dia bukan Muslim, keadilan adalah keadilan. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Keadilan itu harus betul-betul objektif dan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Yang perlu kita ketahui, melepaskan diri dari segala kepentingan itu bukan hal yang mudah. Percaya nggak? Sementara mereka menuntut kepastian hukum, mereka demo tegakkan keadilan. Begitu yang terkena kasus saudara sendiri, apa yang terjadi? Melobi. Betul nggak? Iya kan? Untuk orang lain ada, untuk diri sendiri. Nah disitulah jadi kita melihat persoalan secara objektif, tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan, bukan persoalan ringan, tapi memerlukan perjuangan yang sangat panjang dan kematangan jiwa kita sendiri. Ya, tidak mudah seperti itu, perjuangan panjang. Makanya ini penting sekali. Al-Quran ini luar biasa ya, berbicara tentang keadilan pada abad ke-7, ya kan, dimana apakah ini pengalaman dari peradaban peradaban Romawi, karena supremasi hukum tidak ditegakkan sehingga Romawi negara adikuasa bisa sampai bubar, lalu terinspirasi ke sini. Saya kira bisa saja secara peradaban bahwa pengalaman Romawi sendiri, hancurnya Romawi itu karena apa? Krisis konstitusional. Makanya ya bubar ketika tidak ada kepastian hukum. Iya, ya itu makanya di mana saja ketika keadilan tidak pernah ditegakkan, ya tunggu saatnya. Ya, tunggu saatnya. Tidak akan lama kok. Kenapa Fir'aun dikasih umur panjang? Kenapa Fir'aun ya karena Fir'aun menegakkan keadilan untuk rakyatnya. Iya, Bani Israel ditindas, tapi untuk rakyatnya, iya, Fir'aun selalu memikirkan bagaimana rakyatnya supaya bisa makan. Sampai kata itu arkeolog Barat menyatakan bahwa piramida yang dibangun oleh Fir'aun itu hakikatnya untuk penyerapan tenaga kerja. Iya, supaya bisa makan. Itu.
Makanya doanya Nabi Musa ditunda 40 tahun baru dikabul. Iya. Gitu. Oke, lanjut. Yabda'u dars binida'il ladzina amanu. Pelajaran dimulai dengan menyeru kepada orang-orang beriman liyuqimu hadzal adl, untuk menegakkan keadilan ini, bisuratihi hadi, dengan cara seperti ini, seadil-adilnya. Wa munazzilu hadzal Qur'an ya'lamu haqiqata al-mujahadah. Allah yang menurunkan Al-Qur'an ini betul-betul mengetahui hakikat perjuangan besar, ya, asyaqo, yang sangat berat, allati tatakallafuha iqamatul adl, yang menjadi beban untuk menegakkan keadilan, itu bebannya sangat berat sekali. Ala hada nahwi, yang seperti ini. Wa fi nafsil basyariyati, dan dalam jiwa kemanusiaan, du'fuha al-ma'ruf, kelemahan manusia yang kita ketahui semuanya, wa awatifuha, dan sentimennya, ya, perasaannya, tijahadzatnya, terhadap zatnya, wa tijahal aqarib, dan juga terhadap keluarga, bagaimana perasaan kita yang terkena kasus keluarga kita, orang tua kita, ya, wa tijahal du'afa, dan juga dengan alasan orang du'afa, orang miskin. Apakah karena dia miskin maka ketika mencuri tertangkap perlu dilepaskan karena miskinnya? Yang tetap aja dihukum aja dulu. Toh aja malu, selesai, adil, gitu. Salah ya salah. Ya ini kan istilah kita kan ada istilah baru nih, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu peribahasa yang bagus sekali ya. Artinya yang kena hukuman orang-orang rakyat jelata. Kalau pejabat-pejabatnya mah susah menyentuhnya itu. Itu maknanya seperti itu. Allati tatakallafu iqamatul adl ala hadzal nahwi wa fi nafsil basyariyati dhaful ma'ruf wa awatifuha tijahadatiha tijahal al-qarib wa tijahad di'af minal mutaqadina, dari orang yang berseteru, wa tijahal aqwiya, dan juga menghargai orang-orang kuat, aidan juga tijahal walidain, kedua orang tua, ibu bapak, kalau tersangkut korupsi mau diakalin juga, cari mau ngelas lagi juga caranya, ya tega gitu. Wal aqrabin, dan kerabat dekat, wa tujaha al faqir, orang miskin, wal ghani, orang kaya, ya, tujahal mawaddah wa tujaha sanaan, teman sahabat karib, dan musuh kita bagaimana? Karena dia musuh maka kita paksakan hukuman yang sekeras-kerasnya, karena dia sobat maka kita berikan hukuman yang seringan dengannya. Yang terjadi seperti itu. Ini merupakan perjuangan yang sangat berat sekali. Wa alamu anna tajarruda min hadza kullu, membebaskan diri dari sentimen-sentimen seperti itu, yahtaju ila jihadin syar, merupakan perjuangan yang sangat berat sekali. Perjuangan ke dalam diri kita sendiri sebagai penegak hukum itu sendiri. Jihad lisu'ud ila hadzal qimah, jihad untuk meningkatkan diri kita sampai ke puncak yang tinggi, ala sufuhin malsa, di atas puncak gunung yang sangat menjulang tinggi. La tata'allaqu fiha an-nafs bi syai'in illa bihablillah, yang tidak ada ketergantungan dengan apapun kecuali dengan tampang Allah, kecuali dengan agama Allah. Ya, ini artinya bahwa sangat sulit sekali kita untuk objektif sekali, apalagi itu menyangkut keadilan masyarakat. Yang penting gini aja, saya ingin mengatakan begini, memang pada akhirnya sulit kita ini mencapai satu keadilan, tapi minimal ya mendekati keadilan lah. Namanya adil itu sulit sekali, tidak ada keadilan yang mutlak itu. Hanya Allah yang adil itu. Ya, kalau kita tetap aja akan
tidak akan 100% karena ada sisi kekurangannya. Ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Sayyidina Umar menangkap seorang maling. Kenapa kau mencuri? Ya Amirul Mukminin, kami lapar. Dah pulang sana. Disuruh pulang dan tidak dituntut sekali. Hebat enggak? Hebat enggak? Hebat. Tetapi secara prosedur benar enggak? Tangkap aja dulu, diadili aja dulu, ketok palu berdosa. Setelah itu baru diberi gerasi. Ya, seperti itu. Tetap aja. Atau nanti di dalam proses pengadilannya tetap menyatakan bersalah, tetapi mempertimbangkan karena dia keadaan terpaksa mendesak demi untuk survive hidup, maka dinyatakan bersalah, kurungan bersyarat. Bebas bersyarat, terus ngelapor aja gitu. Dan ada ide besar di Swedia itu tahun 74-an lah. Ketika itu Menteri Kehakimannya seorang perempuan. Ketika berkunjung ke Mesir dalam satu wawancara dengan wartawan Mesir, dia mengatakan bahwa Swedia tahun depan sudah tidak perlu penjara lagi, karena penjara tidak membuat orang semakin baik. Jadi adanya tahanan rumah aja. Ngapain di penjara? Ngabisin duit kok. Ya udah aja di rumah, tapi setiap hari harus lapor ke polsek gitu. Itu. Mau pergian ke kota lain harus izin dulu. Ya. Membuat kadang semakin parah di penjara. Anak istrinya makanya dari mana? Tidak semudah itu. Tapi nggak tahu ide semacam itu saya tidak mengikutinya. Apakah Swedia sekarang masih ada penjara atau enggak? Tapi yang jelas masih ada masih. Iya, idenya ide itu bagus sekali. Ngapain penjara? Ngapain ngabisin duit? Yang ngasih makan narapidana nggak ada biayanya. Itu jadinya semacam itu. Lupa namanya siapa ya, perempuan menteri kehakimannya di sana tuh. Jadi tidak boleh penjara, ya yang penting dibina ya supaya menjadi orang yang baik. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Anda telah menonton video ini hingga usai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan menjadikan Anda lebih baik dari hari kemarin. Amin. Dan terima kasih. Bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa, semangat ibadah kita dua kali kita hati kita ini pada fase berapa nih? Kepedulian sosial terus